Halo semua, Aaron di sini. Untuk cerita kali ini yaitu berjudul KKN di Pulau Dewata. Ini cerita asli dari sepupuku yang bernama Lestari. Tak usah lama-lama, langsung saja kita dengarkan kesaksian dari sepupuku Lestari. KKN di Pulau Dewata, Juni 2019. Halo semua, perkenalkan namaku Lestari. Aku seorang mahasiswa universitas yang ada di Bali. Aku kuliah jurusan pendidikan kimia dan sekarang aku sudah lulus. Ceritaku kali ini aku alami ketika aku kuliah kerja nyata atau bisa disebut seperti KKN pada waktu aku masih kuliah. Sebelum berangkat KKN, aku beserta anggota kelompok KKN itu berkumpul di kampus untuk mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan selama KKN. Tempat KKN ku berada di salah satu desa yang lumayan jauh dari kampusku, sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan. Aku berangkat tidak ikut rombongan bersama anggota kelompok KKN ku, dikarenakan aku ada sesuatu acara di kampus bersama temanku, sebut saja dia Ndu. Aku dan Du berangkat KKN hanya berdua saja menaiki sepeda motor. Dan kami datang paling akhir. Anehnya, baru sampai di posko KKN, aku langsung merasa betah. Padahal aku tuh orangnya tipe yang susah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Letak posko KKN ku agak jauh dengan rumah-rumah yang lain. Jadi depan posko KKN ku itu jalan aspal kecil, samping kanan posko itu lahan kosong yang ditanami oleh banyak tanaman seperti pohon kelapa, pohon-pohon yang lain, dan bagian belakang poskoku itu juga hampir sama, yaitu lahan kosong yang ditanami oleh banyak tanaman. Tetapi di sini lebih lebat daripada yang bagian kanan. Sedangkan bagian sebelah kiri poskoku yaitu juga lahan kosong, tapi hanya ada beberapa tanaman seperti pohon kelapa, dan dari bagian sebelah kiri rumah poskoku ini kita bisa melihat rumah tetangga yang agak jauh. Nah, sampai sini kita bisa membayangkan ya tempat poskoku itu seperti apa. Oke. Aku KKN di desa ini selama sekitar 1 bulan lebih. Pada awalnya KKN pagi harinya kita melaksanakan proker atau program kerja sekaligus kegiatan seperti senam pagi di kelurahan, kegiatan di sekolah seperti sosialisasi dan sebagian, serta ada juga yang menjaga posko dan memasak di posko. Hal tersebut dilakukan hingga siang hari. Untuk sore harinya tidak ada kegiatan, dan untuk malam harinya kita makan malam. Dan setelah kita rapat untuk agenda kegiatan besok harinya. Oh ya, ngomong saat malam hari di sana atau di posko itu sangat dingin banget. Untuk awal-awal KKN memang tidak ada kejadian aneh. Hingga suatu hari saat rapat malam ada suatu kejadian yang lumayan aneh. Aku dan teman-temanku, anggota KKN ku tuh rapat di ruang tamu, di mana aku selalu duduk di samping pintu masuk. Panjang lebar kita rapat, aku dan 3 temanku, sebut aja Ndu, Aca, dan Anya, merasa hal yang aneh. Dimana dari pintu masuk seperti ada sosok yang terlihat masuk ke arah ruang tamu. Jadi aku, Ndu, dan Aca, dan Anya merasa seperti ada angin yang lewat di depan kita. Tapi anehnya hawa itu bukan seperti angin. Pasti kalian tahu bedanya saat ada orang yang lewat di depan kalian dan
angin yang lewat di depan kalian tuh beda banget gitu. Kalian pasti ngerasa. Dan bukan hanya aku yang merasakan, tetapi juga ketiga temanku saat itu. Tapi aku waktu itu tidak berpikir aneh-aneh karena saat aku masuk pertama kali di situ aku merasa betah. Jadi aku berpositif thinking lah pada saat itu. Setiap malam sekitar jam 11 anehnya selalu terdengar gonggongan anjing yang saling bersautan antara kanan, kiri, depan, belakang rumah. Dan itu hampir setiap hari terjadi. Bayangkan gimana rasa merindingnya pada waktu itu. Di dalam rumah posku terdapat 3 kamar, di mana kamar depan yaitu ditempati hanya oleh anggota perempuan saja. Kamar tengah ada 2, yaitu yang satu kamar ibu pemilik posko dan kamar satunya disekat menjadi 2 untuk ditempati oleh anggota KKN-ku yang perempuan dan laki-laki. Hal ini dikarenakan kamar depan atau kamar untuk perempuan sudah full. Dan karena aku datangnya telat, jadinya aku mendapatkan kamar yang bagian tengah. Dan sisa laki-laki lain itu tidur di ruang tamu di depan TV. Beberapa minggu kemudian ada sesuatu kejadian yang aneh lagi di mana saat malam hari. Awalnya aku dan Aca dan beberapa anggota kelompok KKN yang ada di kamar bercanda atau bercerita lah istilahnya. Nah, waktu yang lain itu bercandain Aca dan Acanya itu ngambek dan keluar dari kamar, memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan teman-temanku yang emang tidurnya di ruang tamu. Aku di situ berinisiatif untuk langsung nemenin Aca untuk tidur di ruang tamu. Nah, anehnya semua orang yang ada di ruang tamu itu sudah tidur termasuk Aca. Tapi aku susah untuk tidur. Gini ya, aku tuh orangnya tuh susah tidur saat hawa, keadaan atau ruangan yang aku tempati itu tuh tidak enak. Tidak enak tuh dalam kata kutip ya. Hal ini sudah aku alami sejak dulu sih. Jadi setiap ada sesuatu hal yang aneh, aku akan susah sekali untuk tidur. Dan waktu itu saat semua orang sudah tidur, aku tidak bisa tidur sendiri. Karena aku merasa hal-hal yang aneh atau hawa yang tidak enak di ruang tamu. Akhirnya aku putuskan untuk aku pindah balik lagi ke kamar tengah karena di ruang tamu aku tidak bisa tidur. Dan anehnya lagi, saat aku sudah berada di kamar tengah, aku langsung tertidur nyenyak. Entah aku mungkin hanya perasaanku aja atau gimana, tapi emang aku tipe orang yang mungkin bisa dikatakan agak peka ya. Keesokan harinya saat pagi, siang dan sore hari kita semua melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga malam harinya, hal aneh pun terjadi lagi. Saat malam hari beberapa teman-temanku berkumpul di halaman depan, bercanda dan ketawa-ketawa. Hingga sampai akhirnya salah satu temanku, sebut aja Ara, dia mengalami kesurupan. Kita semua panik waktu itu. Hingga akhirnya ada salah satu teman untuk memanggil Aji atau salah satu tokoh agama yang ada di desa itu. Maaf ya, sebutkan ini aku di Bali. Jadi sebut aja di Bali tuh kan agamanya Hindu, jadi bisa dipanggil pemangku agama seperti itu. Sama halnya kayak ustadz gitu ya. Akhirnya semua yang beragama Hindu disuruh untuk sembahyang di pura kecil depan rumah. Aku nggak tahu sebutannya itu apa, tapi setiap hari itu atau setiap rumah orang Hindu tuh ada pura kecil untuk buat sembahyang sehari-hari. Dan ketua posko waktu itu mengambil 1 siung bawang merah untuk dioleskan di dahi ke semua anggota kelompok. Di saat Aji datang, Ara yang kesurupan tadi itu berangsur-angsur sadar kembali dan menurut kesaksian salah satu temanku, Ara itu dirasuki oleh nenek-nenek yang ditandai dengan suaranya yang berubah. Waktu itu aku nggak tahu gimana
dia bisa kesurupan. Intinya aku tahu mereka kumpul-kumpul di depan halaman teras rumah, dan tahu-taunya Ara itu udah kesurupan gitu. Jadi aku nggak tahu kesaksian, tapi aku tahu posisinya Ara itu kesurupan gitu ya. Dan setelahnya aku bercerita tentang kejadian sebelum kesurupan, terjadi saat aku mengalami hal yang aneh di ruang tamu kepada ketua poskoku, sebut saja Bagus ya. Dan Bagus bilang begini, kenapa tidak cerita dari awal kalau ada hal-hal yang aneh? Terus aku menjawab, aku takut kalian gak percaya dengan ceritaku. Waktu kesurupan sehari sebelumnya itu waktu aku tidur di ruang tamu. Jadi waktu malam itu aku tidur ruang tamu gak bisa tidur, besoknya itu kejadian kesurupan. Jadi lalu aku menjawab kembali, cerita saja ke tempatnya kalau ada hal-hal yang aneh. Jadi kita bisa saling jaga dan saling was-was. Jadi dan untungnya setelah kejadian Ara itu kesurupan, tidak ada lagi kejadian yang hal-hal aneh. Dan untuk yang Hindu, semua orang yang Hindu itu teman-temanku rajin untuk sembahyang di pura. BTW gini ya guys, di tempat desa KKN-ku tuh ada tempat-tempat khusus di mana kita harus tombol tintin gitu kalau kita lewat di sana. Di sana tuh aku ada 3 atau 4 ya. Salah satunya ada ngelewati pura kecil di sebelah sungai, itu kita harus tintin 2 kali. Itu katanya kita permisi, sebutannya tuh kayak permisi. Dan di desa KKN-ku itu rame banget, ada rumah-rumah, cuma dari poskoku aja yang gak begitu berdekatan sama tetangga. Setiap lewat habis maghrib itu sepi banget. Jadi kita yang keluar untuk cari makan, beli sayur dan sebagainya, rasanya kayak cuma teman-temanku aja yang seliweran sana sini gitu. Untuk desa sana tuh hanya beraktivitas pada pagi sampai siang, untuk malamnya tuh nggak pernah ada keluar.